Selamat pagi. Selamat pagi, halo, sudah bangun semua ya? Oke, adik-adik, gimana nih kabar kalian? Pastinya sukacita, Iya. ya dek ya. Oke, adik-adik, udah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap-siap, tapi kita perkenalan dulu ya kak ya. Iya, Bu. Di sini ada Kak Cindy Halo. dan ini Pamong Maria. Hai. Ya. Sebelum kita memulai ibadah hari Minggu, mari kita sambut satu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji lagi, yaitu bertemu dalam kasih-Nya. Ayo dek, yang semangat dek. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Masuk ke firman. Firman ini diambil di Roma. Roma itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Kak? Perjanjian baru. Iya, betul. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Adik-adik, kita satukan tangan. Pada saat ini, di pagi hari ini, pada hari Sabat ini, anak-anakmu akan membaca firman-Mu
dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus, hadilah tempat ini, bersabdalah. Buka telinga hati kami, agar kami mampu dalam kami memahami apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami undang Engkau hadir di sini untuk berfirman. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman, kita nyanyi dulu, Dek. Yaitu nyanyi Kusiapkan hatiku Tuhan. Setelah kita menyanyikan ini, mari kita membaca di Roma 12 ayat 1 sampai 8. Monggo Mbak Cindy. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita.
Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Dan ayat hafalan ini ada di Roma 12 ayat 4. Ayo Kak Cindy, kita sama-sama membaca ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Dalam tubuh kita ini, Dek Cindy ya, Kak Cindy ya. Ya. Nah, itu ada beberapa anggota. Nah, kalau ini apa, Kak? Ini tangan. Ini tangan. Nah, kalau ini apa, Kak? Untuk melihat itu apa, Kak? Mata. Mata. Untuk jalan apa, Kak? Kaki. Kaki. Untuk membau. Untuk membau hidung. Untuk mendengarkan telinga. Nah, untuk merasakan, untuk makan apa, Kak? Mulut. Dan ini ada di dalam satu tubuh kita, Dek. Dan ini dalam tubuh kita ini, anggota ini tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Nah, contohnya Kak Cindy ya. Kalau Kak Cindy mau makan, apa yang pada anggota ini terjadi? Pastinya pertama kali kita lihat makanan itu dengan adanya anggota mata ini, melihat akan adanya makanan yang ada di meja. Nah, setelah melihat kita menghampiri. Nah, berarti kita berjalan. Berjalan itu menggunakan apa, Dek? Menggunakan kaki. Menggunakan kaki. Untuk menggapai, untuk mengambil, menggunakan apa, Dek, ini? Menggunakan tangan. Nah, menggunakan tangan. Setelah menggunakan tangan, kita mau memakan, kita memasukkan apa, Dek? Makanan ke dalam mulut. Nah, di sini adik-adik dan Kak Cindy, jadi apabila kita melakukan sesuatu seperti makan yang tadi dicontohkan tadi, nggak bisa langsung masuk. Kita makan terus masuk perut, nggak bisa. Harus anggota tubuh ini saling bekerja sama. Ada apa tadi? Ada tangan, ada kaki, terus dapat melihat, merasakan. Nah, itu dalam tubuh ini saling membantu, saling satu sama lain saling bekerja sama. Tidak, oh ini hanya mata saja. Nah, untuk menggapai ke sana butuh kaki, untuk mengambil butuh apa, Dek? Tangan. Nah, seperti dalam tubuh Kristus, itu kita dalam satu tubuh Kristus mempunyai banyak karunia. Ada yang karunia mengajar, itu kita melaksanakan mengajar itu dengan baik dan bijaksana. Ada karunia menasihati, kita dapat menasihati tanpa harus menyinggung dengan yang lain. Karunia berbagi, kita dapat berbagi dengan sesama tanpa harus menunggu imbalannya. Karunia memimpin, kita harus memimpin dengan baik dan bijaksana. Karunia kemurahan hati, kita melaksanakan
kemurahan hati kita dengan sukacita. Nah, setiap orang mempunyai karunia sendiri-sendiri, dan karunia itu kita bagikan kepada orang lain dengan sesama kita tanpa ada pamrih. Nah, dan karunia itu satu dengan yang lain harus saling bekerja sama. Tidak ada yang aku mempunyai karunia nih untuk menasihati yang paling unggul, nggak bisa Kak Cindy. Jadi karunia itu digunakan dengan baik dan tanggung jawab dan bijaksana. Tidak bisa saling menonjolkan sendiri-sendiri. Nah, seperti Roma 12 ayat 1 saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dalam ayat 1 ini bahwa persembahan tubuh kita yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan itulah persembahan yang sejati. Tidak ada yang persembahan yang dengan sungut-sungut. Kita memberikan persembahan ini dengan ikhlas, ya Dek ya. Dan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Dan persembahan tubuh itu, ya apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati karunia yang Kau berikan pada kami agar kami dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu Kak Cindy. Nah, itu tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Ria. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita sambut dengan satu pujian sambil kita mengumpulkan persembahan, yaitu bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jadi setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Semoga firman-Mu hari ini bisa berguna bagi kami setiap hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan kami berguna untuk kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih sekolah online. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam masa belajarnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, untuk selalu ada bersama kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Semoga virus COVID-19 bisa hilang dan kami kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya Dek, ini telah kita laksanakan kebaktian, dan ini untuk di penghujung acara ini ya Dek, kita akan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Ya.
menyaksikan kebaktian ini. Semoga kebaktian ini dapat menjadikan pelita buat kehidupan adik-adik, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan selalu berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.